Yang dikatakan oleh Muhammad Al-Fatih, hati-hati kalau sampai nanti masjid sepi dari suara anak-anak, berarti disitulah berarti umat Islam itu dalam situasi dalam kondisi yang memprihatinkan, yang dalam situasi yang membahayakan itu. Artinya kalau sampai masjid itu dijauhi, anak-anak sudah tidak datang ke masjid, itu bahaya, itu artinya bahaya. Sekarang sudah kok masjid sepi kok. Coba kita datang ke masjid-masjid sepi itu, berhasil itu, sukses program takmir yang nggak mudeng itu membuat sepi masjid itu berhasil. Nah, gimana kita itu kacau itu. Anak kecil di rumah diusir oleh orang tuanya, pergi ke masjid ngaji, sholat ke masjid. Ya walaupun orang tuanya nggak berangkat, nonton sinetron gitu, tapi anaknya dimarahi suruh pergi ke masjid. Akhirnya anak tidak betah di rumah, ya sudahlah pergi ke masjid. Di masjid baru lari-lari sebentar. Takmirnya wah dengan wajah galaknya karena membentak-bentak, jangan ke masjid kalau cuma main-main, pergi sana keluar. Akhirnya keluarlah dia dari masjid, karena di masjid dibentak-bentak, di rumah tidak bentak. Ya, di rumah tidak betah karena dibentak-bentak, lari ke masjid. Di masjid dibentak-bentak, akhirnya larilah ke jalan, larilah ke jembatan. Nah, begitu di jembatan ternyata di perempatan, di pertigaan disambut dengan baik. Wah, udah sini, bener ini, kamu mending di sini aja, kita nongkrong. Disambut dengan baik. Giliran anaknya kok ada di pertigaan, ada di jembatan, kok bingung kita. Salahnya kita kok. Itu salahnya kita itu. Ini makanya harusnya itu direvolusi itu yang namanya masjid-masjid itu. Ini ya. Ini ya. Jadi karena apa? Karena harusnya masjid itu menjadi tempat yang terindah untuk anak itu. Saya waktu kecil ya bikin salah juga di masjid. Saya masih ingat itu, saya SD itu main catur di pengimaman. Oh iya, itu tiap hari itu waktu puasa kan bingung gitu nunggu waktu gitu. Ya wes, lama-lama biar, karena kalau di depan ketahuan, lama-lama di tempat pengimaman itulah tempat paling nyaman buat catur itu. Iya, saya ingat itu loh, kebangetan dulu saya itu ternyata itu. Nah, itu. Nah, tapi sekarang di pengimaman juga. Ini. Dulu ya itu mainan rebuan itu pokoknya, dan bertahun-tahun saya tidurnya itu di masjid itu. Dulu saya itu bertahun-tahun tidurnya di masjid sama teman-teman rame-rame tidurnya di masjid. Nah, sekarang belum tidur sudah ada tulisannya dilarang tidur dan tiduran. Kalau dulu cuma tidur, sekarang sudah ada tambahan lagi tidur dan tiduran nggak boleh, tiduran tok lu nggak boleh gitu. Wah, ini mau buat apa ini sebenarnya masjid ini? Itu loh. Wah, ini luar biasa ini orang sekarang ini. Masjidnya kosong, dia ribut. Ini kan, diisi orang cuman ada yang mau istirahat, nggak boleh. Nah, makanya di tempat saya dulu memang dibebaskan. Wah, silakan mau ada musafir, ada apa, mandi boleh, mau nginep boleh. Makanya kalau musim itu tempat saya itu udah banyak yang paham itu, bis-bis banyak yang berhenti karena tahu kalau nginep di tempat saya itu bebas, boleh itu. Loh, nanti kalau ada yang hilang bagaimana? Ya beli lagi, selesai itu. Masa cuman gara-gara takut ada yang hilang terus masjid dikunci? Wah, ini nggak bener ini. Iya tuh, kita cuma mau melindungi mungkin jam atau mic yang harganya berapa puluh ribu, berapa ratus ribu. Masjid dikunci, nggak boleh dimasuki orang. Ini nggak bener ini. Wong tinggal beli lagi kan beres itu, saldonya itu loh banyak. Saldonya ratusan juta. Hilang kan tinggal beli, selesai lah. Ini kadang-kadang mikirnya ruwet itu loh. Ini. Ya mohon maaf ini kalau takmir masjid yang denger ini. Ini. Karena memang gregetan itu. Wah, cuman kencing tok, iya nggak apa-apa, kencing dulu nggak apa-apa, yang penting nyaman. Nanti lama-lama juga nggak cuman kencing itu, nanti minimal ya lama-lama ngisi kotaknya, lama-lama sholat, begitu, nggak apa-apa. Itu loh. Ini
Begitu memang yang namanya dakwah itu. Yang namanya dakwah memang seperti itu. Itu yang namanya Nabi Nuh itu ya. Nabi Nuh itu dakwah itu selama 900-an tahun itu ya. 900-an tahun itu yang ikut itu hanya berapa itu? 11 orang. Hanya belasan orang itu. 900 tahun itu. Nah, kita itu nggak sabaran itu. Baru dakwah sebulan yang datang cuma 3 orang langsung ya udahlah bubarkan kajiannya gitu. Kayaknya orang pada nggak minat ini. Lu ya nggak apa-apa, yang datang 1 sudah bagus. Itu bener itu. Ini kan kadang begitu, kalau yang datang sedikit terus nggak semangat, bubarkan gitu. Ini saya lagi nggak ngomong Mas Wahid ini loh. Ini ya, jadi harus dipahami betul ya, harus dipahami betul bahwa urusan-urusan seperti ini harus diperhatikan. Satu lagi Pak. Ya silakan. Kalau misalkan kentut kan itu membatalkan sholat. Ya. Nah, ketika lagi sholat berjamaah ada yang kentut, misalkan kita bau banget, kita ikut batal enggak? Ya. Ada orang kentut kita itu baunya bau banget itu ya. Yang seperti inilah kenapa ketika seseorang itu kebelet kentut, dia itu diperbolehkan membatalkan sholatnya supaya tidak ganggu yang lagi sholat. Kadang pas lagi ruku Itu loh. Pengalaman pribadi. Iya, ini saya bahas gitu ya. Jadi ini kita bahas dulu. Kalau kira-kira kita itu kok di dalam sholat itu kok kebelet kentut banget, itu batalkan nggak apa-apa. Boleh membatalkan, gitu ya. Boleh membatalkan, diberikan keringanan untuk boleh membatalkan. Karena apa? Itu tadi, jangan sampai kita itu malah mengganggu orang-orang yang berjamaah itu. Entah dengan bunyinya ataupun dengan baunya itu kan. Ini satu. Yang bau bagaimana? Ya nggak batal. Mau cuman bau kok nggak batal. Ini ya. Ngomong ya. Ini jadi bentar, bau itu nggak membatalkan, itu ya. Nah, makanya harus pahami betul. Makanya ketika memang kita itu kebelet, ya sudah ke belakang. Ketika kita misalkan ya, ada orang punya kebiasaan makan bawang putih mentah gitu ya, bau kan, atau pete atau jengkol misalkan. Jengkol bau nggak sih? bau banget. Soalnya saya belum pernah makan itu. Itu bau, dia boleh meninggalkan sholat jamaah. Artinya dia misalkan, padahal keutamaan sholat jamaah kan luar biasa. Kalau bau itu boleh dia meninggalkan sholat jamaah. Itu. Makanya ketika kita bahkan di dalam menggunakan parfum pun ya kira-kira itu ya. Menggunakan parfum itu yang kira-kira itu yang tadi, yang umum, yang orang itu nyaman itu. Itu. Walaupun secara sunnahnya laki-laki pakai bau yang tajam, perempuan pakai bau yang lembut itu. Sunnahnya begitu. Tapi kalau sekarang pakainya minyak apa itu? Apa? Oh, safaron itu misalkan. Kan yang di sampingnya ini ya dukun mana itu kan? Misalkan seperti itu gitu. Ini ya. Dan hati-hati juga, untuk kehati-hatian ketika jadi bahas minyak wangi sedikit ya. Banyak yang mengandung alkohol ya, walaupun alkohol ini perbedaan pendapat, tetapi lebih baik memang berhati-hati. Maunya sunnah pakai alkohol, pakai minyak wangi, ya, ternyata minyak wanginya mengandung alkohol. Lah ini malah bawa najis kita. Oke, monggo apa?